Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajer yang terdiri dari Anjeli, Nurul, dan Putri Ariska Sri Aprilia dari Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 3C akan menjelaskan materi tentang PPh pasal 4 ayat 2. Apa itu PPh pasal 4 ayat 2? Pengertian PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 atau pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya. Dasar hukum pelaksanaan pemotong PPh pasal 4 ayat 2 yaitu PPh pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 1. PP nomor 48 tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP nomor 71 tahun 2008. 2. PP nomor 29 tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 5 tahun 2002. 3. PP nomor 51 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 40 tahun 2009. 4. Keputusan Menteri Keuangan 635 KMK.04/1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 243 PMK.03/28. 5. Keputusan Menteri Keuangan 394 KMK.04/1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 120/KMK.03/2002. 6. Peraturan Menteri Keuangan nomor 187/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 153/PMK.03/2009. 7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-227/PJ.2002. Dasar hukum PPh pasal 24 ayat 2. 1. Dasar hukum PPh pasal 24 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh). 2. Tercantum dalam PPh pasal 24 ayat 1 UU PPh bahwa pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terhutang berdasarkan undang-undang ini (UU PPh) dalam tahunan pajak yang sama. 3. Sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat 2 UU PPh, besarnya kredit pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terhutang berdasarkan undang-undang ini (UU PPh). Perhitungan atau pengerjaan PPh pasal 4 ayat 2. Contoh soal pertama, Aditya menyimpan uang di Bank ABC dalam bentuk deposito sebesar 100 juta rupiah dengan tingkat bunga 12% per tahun. Atas deposito tersebut, Aditya menerima bunga setiap bulan sebesar 1 juta rupiah. Berapa besaran pajak yang harus dibayarkan atas bunga deposito Aditya? Nah, mari kita jawab. PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong Bank ABC adalah 20% dikali 1 juta rupiah, yaitu dengan hasil 200.000 rupiah. Dan pajak deposito per tahun 200.000 rupiah dikali 12 bulan sama dengan 2.400.000 rupiah.
Nah, perlu kita ketahui 20% adalah ketentuan dari tarif pajak. Lanjut soal kedua, Andika menyimpan uang di Bank AAA dalam bentuk deposito sebesar 7 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun. Atas deposito tersebut, Andika menerima bunga setiap bulan sebesar Rp70.000. Berapa besaran pajak yang harus dibayarkan atas bunga deposito Andika? Mari kita jawab. Atas bunga Rp70.000 tidak dipotong PPh pasal 4 ayat 2 dikarenakan nilai deposito kurang dari Rp7.500.000. Objek PPh pasal 4 ayat 2. Objek PPh pasal 4 ayat 2 dikenakan pada penghasilan atau pendapatan tertentu yang diantaranya berupa 1. Peredaran bruto atau omset penjualan dari sebuah usaha di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak. 2. Bunga deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi pada anggotanya. 3. Hadiah seperti menang lotre atau undian. 4. Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha. 5. Transaksi atas penghasilan aset dalam bentuk tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa tanah atau bangunan. 6. Pendapatan lainnya yang spesifik seperti diatur dalam peraturan pemerintah. Tarif PPh pasal 4 ayat 2. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 yang dikenakan kepada wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi merujuk pada sumber-sumber penghasilan yang diterima. Mengenai hal ini telah diatur dalam peraturan pemerintah yaitu PP. Berikut ini macam-macam objek pajak dengan tarifnya masing-masing yang telah diatur pemerintah. Yang pertama, tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0 sampai 20%. Tarif ini merupakan bunga dari kewajiban. Penjelasan lebih rinci termaktub dalam PP nomor 16 tahun 2009. Yang kedua, ada tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0,1%. Tarif pajak sebesar 0,1% ini dikenakan pada transaksi dari penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang telah diterima oleh modal usaha sebagaimana telah diatur di dalam PP nomor 4 tahun 1995. Kemudian yang ketiga, tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5%. Tarif pajak ini untuk transaksi penjualan saham sendiri 0,5% dan saham bukan pendiri non-founder sebesar 0,1%. Keempat, tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2-6%. Tarif pajak ini untuk jasa konstruksi. Penjelasan lebih lanjutnya bisa ditemukan pada PP nomor 51 tahun 2008 serta turunannya PP nomor 40 tahun 2009. Dan kelima, tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2,5%. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2,5% ini untuk transaksi derivatif berjangka panjang yang telah diperdagangkan di bursa sebagaimana telah diatur PP nomor 17 tahun 2009. 6. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 5%. Tarif sebesar ini dikenakan pada pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Dalam hal ini termasuk usaha real estate seperti yang tercantum dalam PP nomor 71 tahun 2008. 7. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10%. Besar tarif PPh pasal 4 ayat 2 ini dikenakan pada bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada para anggotanya masing-masing sebagaimana telah diatur pada pasal 17 ayat 7 serta turunannya PP nomor 15 tahun 2009. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% ini juga
diperuntukkan pada dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi di dalam negeri seperti diatur dalam pasal 17 ayat 2C. Tarif pajak 10% ini juga untuk sewa atas tanah atau bangunan. Hal ini diatur dalam PP nomor 29 tahun 1996 dan juga turunannya PP nomor 5 tahun 2002. 8. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 20%. Tarif ini untuk bunga deposito serta jenis-jenis tabungan, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan diskon jasa giro sesuai PP nomor 131 tahun 2000 serta turunannya, Keputusan Menteri Keuangan nomor 51 KMK 04 2001. Dan 9. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 25%. Tarif ini diberlakukan pada hadiah lotre atau undian seperti diatur dalam PP nomor 132 tahun 2000. Contoh perhitungan PPh pasal 4 ayat 2. Pemerintah DKI Jakarta bersiap melakukan pembangunan sebuah jembatan. Pemenang tender yang sudah diputuskan adalah PT AAA, yang juga berfungsi sebagai pelaksana konstruksi. PT AAA merupakan perusahaan konstruksi yang mempunyai kualifikasi dalam usaha kelas menengah. Sedangkan Bapak Kelik adalah PKP yang bertindak sebagai perencana konstruksi dan konsultan sipil yang mempunyai sertifikasi dalam perencanaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil. Nilai kontrak proyek pembangunan jembatan ini sebesar 5 miliar, tidak termasuk PPN. Pembayaran dilakukan secara bertahap berdasarkan kemajuan pembangunan yang dilaporkan. Pada tanggal 31 Januari 2020, dilakukan pembayaran tahap 1 kepada PT AAA sebesar 1 miliar 750 juta rupiah. Pembayaran dilakukan dengan nomor faktur pajak 010.000000830 tertanggal 1 Desember 2019. Pembayaran tahap 2 dilakukan pada Bapak Kelik pada tanggal 5 Juli 2021 sebesar 65 juta rupiah. Pembayaran dilakukan atas nomor seri faktur pajak 010.000000950 tertanggal pada tanggal 30 Juni 2020. Berdasarkan data di atas, maka kewajiban pajak yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama, pemotongan atau pemungutan PPh. Bendahara Inspektorat Provinsi akan memotong PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, yaitu pembayaran tahap 1 PT AAA dibayar pada tanggal 31 Januari 2020. 1 miliar 750 juta rupiah dikali 3% dengan hasil 52.500.000 rupiah. Pembayaran tahap 2 kepada Bapak Kelik pada tanggal 5 Juli 2020, 65 juta rupiah dikali 4% dengan hasil 2.600.000 rupiah. Terakhir, pemungutan PPN. Bendahara Inspektorat Provinsi akan mengambil pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10% atas transaksi jasa konstruksi seperti berikut. 1. Pembayaran tahap 1 oleh PT AAA dibayar pada tanggal 31 Januari 2020. 1 miliar 750 juta rupiah dikali 10% dengan hasil 175 juta rupiah. 2. Pembayaran tahap 2 kepada Bapak Kelik dibayar pada tanggal 5 Juli 2020. 65 juta rupiah dikali 10% dengan hasil 6.500.000 rupiah. Setelah menghitung dan membayar PPh pasal 4 ayat 2, kewajiban wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi adalah melaporkan SPT tahunan PPh. Sekian dan terima kasih atas materi yang telah kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di kolom komentar ya guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.